Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menemukan sistem pakar dengan studi kasus penyakit ISPA. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah halaman pertama ketika kita membuka sistem pakar tersebut. Jadi, sistem pakar ini adalah sebuah sistem pakar yang mampu membantu para pakar dalam melakukan diagnosa dengan mudah. Sistem pakar ini dibekali dengan metode yang membantu para pakar, yaitu metode Naive-Bayes. Jadi, metode yang digunakan untuk melakukan kepakaran di sistem ini adalah metode Bayes. Setelah itu, di sini salah satu studi kasusnya yaitu menggunakan salah studi kasus penyakit. Nah, langsung saja kita ke sistem pakarnya. Nah, di sini di halaman pertamanya kita bisa langsung melakukan kepakaran yang kita lakukan. Di sini kita bisa masukkan nama pasiennya, misalnya seperti ini. Mungkin jenis kelaminnya perempuan, umurnya 15 tahun, alamatnya misalnya di Malang. Selanjutnya nomor teleponnya kita bisa isi. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukkan gejala yang dialami. Misalnya di sini adalah sakit kepala dan pilek misalnya. Langsung kita proses. Nah, di sini langsung muncul kesimpulannya. Jadi, si Lina ini mendiagnosa menderita penyakit anemia berdasarkan kesimpulan dari sistem pakar ini. Yang untuk di sini adalah tampilkan perhitungan. Di sini kita bisa tampilkan perhitungannya agar lebih jelas perhitungannya seperti apa. Jadi di sini penjelasannya seperti di sini kita kasih dihitung berdasarkan bobot pasien, terus gejalanya, bobot gejalanya, terus itu dikalikan, kalikan semuanya, begitu juga dengan penyakit lainnya. Setelah itu dibagi dengan total keseluruhan, maka menemukan hasil. Di sini kita ambil hasil yang paling tinggi, yaitu yang anemia, yaitu 0,69, lebih seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mencetaknya sebagai bukti atau laporannya seperti ini. Nanti kita bisa print seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ke halaman adminnya, kita di sini bisa langsung login di bagian sini. Selanjutnya kita akan login. Jadi untuk login di sini terdapat dua hak akses, yaitu hak akses admin dan hak akses admin dan user. Yang pertama kita akan lakukan login menggunakan admin terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboardnya, manajemennya, dengan menggunakan akun dari admin. Nah, dari admin di sini kita bisa melakukan yang namanya manajemen data user. Kita bisa melakukan data edit dan hapus data user. Data user ini fungsinya untuk menambahkan user ketika user ingin masuk ke dalam sebuah sistem ini. Di sini saya akan contohkan untuk menambahkan user. Di sini bisa kasih namanya, misalnya nama saya, emailnya. Nah, setelah itu di sini saya kasih nama saya. Setelah itu kita kasih password juga. Lalu kita simpan. Oke, berhasil simpan data. Ini data kita sudah disimpan di sini. Di sini kita juga bisa mengedit data kita. Misalnya nama saya akan saya ganti menjadi seperti ini.
dengan status hak aksesnya itu adalah user. Kita simpan. Nah, selanjutnya simpan data sudah berhasil. Selanjutnya kita akan logout dan mencoba untuk login sebagai admin ini, itu menjadi sebagai judi rilik ini ya. Kita logout bisa lakukan di sini. Oh iya, di sini kita juga bisa menggunakan profil kita untuk mengedit profil kita. Nah, selanjutnya kita coba untuk login menggunakan akun yang telah kita simpan tadi. Nah, sekarang kita bisa login sebagai admin. Bedanya dengan yang admin tadi, kita login sebagai user ya ini. Jadi kita login sebagai user, bedanya kita tidak bisa mengakses data user. Jadi kalau user itu hanya bisa mengakses semuanya kecuali data user, sedangkan admin bisa mengakses semuanya termasuk data user. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan keluar lagi dan login kembali di admin tadi. Oke. Selanjutnya di sini saya akan contohkan di sini manajemen data, terdapat data gejala dan data penyakit dan data user tadi. Nah, di sini data gejala kita bisa lakukan CRUD ya. Di sini misalnya kita akan tambahkan gejalanya yaitu kedinginan. Kedinginan seperti ini. Kita simpan. Berhasil simpan datanya. Oke. Itu juga nanti kita bisa edit seperti tadi. Nah, selanjutnya di bagian sini langsung ke sini ya. Penyakit. Di penyakit ini kita juga bisa lakukan apa itu namanya? Tambah penyakit, misalnya penyakit flu. Nah, di penyakit flu terus di sini kita bisa tambahkan solusinya. Solusinya yaitu minum nah, misalnya seperti ini ya. Ini contoh saja ya. Oke, data berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Di sini terdapat nilai bobot dan probabilitasnya. Jadi bobotnya ini diambil dari jumlah apa itu namanya? Jumlah kasus yang pernah ada, jumlah kasus sebelumnya. Untuk anginnya ada 7, bronkitis 6, demam 6, flu-nya ada 1. Sebenarnya masih belum, cuma di set nilai 1 biar ada hasilnya. Nanti ketika dihitung di metode base-nya. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita lakukan yang namanya aturan pakar. Nah, untuk di aturan pakar ini yang tadi kita lakukan yaitu kita bisa mengedit bobot itu ya, bobot ini gejala terhadap penyakit. Misalnya tadi kita sudah memasukkan flu nih. Jadi flu ini kita akan masukkan bobotnya. Jadi kalau misalnya ini kan range-nya 1 sampai 10. Jadi ketika bobotnya itu 1, jadi gejala panas ini itu tidak mempengaruhi flu. Tidak mempengaruhi gejala flu. Biasanya jadi kita bisa set 1. Nah, kalau misalnya mempengaruhi maka akan kita kasih 10 atau setengahnya tergantung dari gejalanya, tergantung dari kepekaannya. Nah, selanjutnya di sini untuk flu misalnya seperti ini ya. Untuk flu itu biasanya bersin. Nah, bersin kita bisa set menjadi 7 misalnya. Nah, untuk pilek kita bisa set menjadi 9. Seperti ini. Biasanya kan kalau flu bersin atau pilek itu kan gejalanya bersin dan pilek. Nah, untuk yang lain itu bisa kalian set berapa tergantung dari akibat flu ini, dari gejala.
Jadi semakin kecil dia tidak berpengaruh terhadap apa gejalanya, semakin besar gejala tersebut berpengaruh terhadap penyakit flu, seperti itu penjelasannya. Jadi di sini kita bisa langsung masukkan, misalnya ini kita kasih 6, ini kita kasih 5, terus yang ini kita bisa kasih 2 saja, yang ini bisa kasih 3, yang satunya kita kasih 5. Nah, ketika itu semua sudah, maka di sini kita juga bisa mengedit, karena yang tadi kedinginan baru diinput, jadi untuk penyakit gejala untuk penyakit lain itu sudah di set menjadi 1. Di sini kita bisa mengubahnya, kita bisa jadi 2, di sini untuk bronkitis juga 2. Selanjutnya yang untuk demam itu kita kasih 9 karena sangat berpengaruh itu. Nah, setelah ini kita lakukan perubahan, selanjutnya jangan lupa untuk mengklik simpan perubahan seperti ini. Nah, maka berhasil simpan data, maka selanjutnya data tadi yang awalnya 1 semua sekarang sudah menjadi sedemikian rupa. Oke, selanjutnya kita langsung ke sistem bakar. Nah, di sini setelah yang saya tunjukkan di awal tadi, sistem bakarnya, sistem untuk bakarnya bisa dilakukan sebelum login atau bisa dilakukan setelah login dalam admin seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita langsung bisa lakukan ya. Sekalian saya akan jelaskan lebih detail perhitungannya. Jadi di sini perhitungannya saya kasih nama misalnya Dodi, laki-laki, usianya 15 tahun, alamatnya misalnya Siri, nomor teleponnya misalnya saya ngawur aja ya. Nah, misalnya dia mengalami namanya panas, terus bersin, terus pilek, dan kedinginan juga. Nah, dia mengalami gejala seperti ini. Selanjutnya kita akan langsung proses kira-kira hasilnya apa. Dan ternyata dia mengalami yang namanya penyakit bronkitis. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita langsung tampilkan perhitungannya. Untuk perhitungannya kita akan menampilkan semua penyakit seperti anemia, bronkitis, demam, dan flu. Nah, setiap penyakit itu kita tampilkan gejala yang kita pilih tadi. Jadi gejala yang kita pilih adalah panas, bersin, pilek, dan kedinginan. Dan setiap penyakit ini itu ada nilai bobotnya berdasarkan kasus sebelumnya jumlahnya. Jadi ini nilainya sudah kita normalisasi ya, yang ada di growth tadi. Nah, selanjutnya di panas bersin ini nilai bobotnya sekian. Jadi untuk panas nilainya sekian, bersin sekian, sama semua ya. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Jadi setelah ini kita jumlahkan, hasilnya seperti ini, total perkalian bobot. Setelah itu kita lakukan penjumlahan bobot pasien yang ini ya, kita jumlahkan, kita masukin sini, sama dikalikan dengan perkalian ini. Oke, setelah kita langsung dilakukan perkalian di sini, yaitu dengan hasilnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan penyakit lain, dilakukan perhitungan yang sama. Ketika ini sudah dilakukan perhitungan dan menemukan hasilnya sekian, ya, maka langsung kita total dari semuanya, yaitu menjadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah ditotal, maka kita langsung melakukan perhitungan setiap penyakit. Jadi hasil dari penyakit yang ini itu dibagi dengan hasil yang ini, maka ketemu dengan hasil terakhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil ini kita bisa mengambil nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi di sini diambil yaitu 0,37, yaitu penyakit bronkitis. Jadi hasilnya
seperti ini. Jadi hasilnya adalah dia menderita penyakit bronkitis seperti itu. Kalau seperti itu, nah di sini kita bisa cetak hasilnya seperti tadi. Lalu kita bisa kembali seperti itu, dan datanya tadi sudah masuk ke dalam data kasus. Nah seperti ini, Lina tadi umurnya sekian, masuknya tanggalnya sekian, tanggal hari ini ya, sesuai. Jadi seperti itu. Jadi untuk di dashboard ini adalah informasi tampilan informasi untuk jumlah datanya. Jadi di sini ada 3 user, 7 gejala, 4 penyakit, dan 20 diagnosa. Ini ada data kasus seperti yang ada di data kasus ini. Jadi mungkin itu penjelasan dari sistem bakar yang saya bangun ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.